bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan, kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Di tengah bonus demografi yang disebut Presiden Jokowi tinggal 13 tahun lagi, Indonesia justru dihadapkan pada fakta bahwa jomblo alias jumlah lajang makin meningkat. Hal ini jelas semakin mempersulit langkah Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah middle income trap. Dari 65,82 juta penduduk Indonesia yang berkategori pemuda, sebanyak 64,56% masih berstatus lajang. Porsi ini naik tajam sebesar 10,39% dalam satu dekade terakhir. Ada perubahan signifikan terkait preferensi menikah di kalangan kaum hawa. Pada 2011 jumlah yang menikah muda lebih banyak, tapi kini berubah terbalik. Mereka yang menunda pernikahan hingga di atas usia 30 tahun meningkat rata-rata 1,03% setiap tahun. Sekarang lebih dari setengah perempuan usia 30 tahun ke bawah belum menikah. Tren child free, kompleksitas pernikahan mulai dari masalah finansial, KDRT hingga perselingkuhan dan tingginya perceraian disebut memengaruhi hal ini. Pemerintah bahkan disebut kurang perhatian soal persiapan pernikahan. Ketahanan sebuah negara itu unit terkecilnya adalah keluarga. Jadi kalau misalkan perceraian itu banyak, maka kita sulit untuk mengkonsolidasi kekuatan dari masyarakat kita. Karena begitu terjadi perceraian, maka kita sulit untuk bisa mengantisipasi dampak dari misalkan tumbuh kembang anak, pengasuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini belum menjadi perhatian pemerintah tentang persiapan perkawinan. Masalah finansial jadi salah satu pemicu besar semakin banyaknya jomblo di masa kini. Dari data BPS misalnya, pemuda di Indonesia tampak mengalami kesulitan ekonomi. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pemuda berusia 16 hingga 30 tahun mencapai 13,93%, hampir 3 kali lipat dari level nasional 5,86%. Mayoritas pemuda bekerja di sektor formal 56,76%, sementara sisanya 43,24% informal. Pemerintah itu sekarang fokus ke sektor-sektor yang tidak menyerap lapangan pekerjaan. Salah satunya misalkan hilirisasi pertambangan. Pertambangan itu cuma menyerap 1%, Pak, tenaga kerja. Gitu. Ya, fokusnya seharusnya itu misalkan ke manufaktur, ke pertanian, ke perdagangan, itu 60% menyerap. 60%. Dan sektor manufaktur, kemudian sektor pertanian itu decline. Porsi ke pertumbuhan PDB-nya. Artinya apa? Dia PHK meningkat. Jumlah pekerja informal sekarang meningkat, banyak PHK. Tahun lalu 1 juta orang ngeklaim pensiun dini JHT dari BPJS, ada 1 juta. Dan menurut saya konfirmasi ke tenaga kerjaan, itu angka yang minimal loh Mas, kata dia. Karena banyak yang nggak ngeklaim. Artinya apa? Yang PHK banyak. Artinya apa? Faktor ekonomi itu akan menentukan kualitas pembangunan manusia. Dan terutama kita semua sepakat bahwa sumber daya pemuda itu adalah sumber daya utama untuk pembangunan. Umur 15, 30 itu adalah bonus demografi yang harus dimanfaatkan untuk produktivitas. Bahkan mayoritas pemuda yang sudah bekerja di Indonesia rentan terjerat kemiskinan, sudah memiliki penghasilan namun masih belum cukup mandiri secara finansial. Di sisi lain, jumlah perempuan Indonesia tetap single hingga menjelang 40, naik 3 kali lipat dalam periode 1970 hingga 2010. Hal yang sama terjadi pada laki-laki yang juga mengalami kenaikan dari 10,02% pada tahun 2000 menjadi 11,58% pada tahun 2010. Secara total, jumlah penduduk Indonesia berusia 35 hingga 39 tahun yang menjomblo naik pada tahun 2010 menjadi 9,58%, meningkat dari 8,41% pada tahun 2000. Dia lebih cenderung delay, tapi kalau di daerah perdesaan dia cenderung lebih awal gitu ya. Ini yang terjadi, jadi memang terjadi pergeseran. Semakin usianya semakin tua pada saat
pernikahan pertama perempuan. Ketika orang itu punya kesadaran, dia pendidikannya meningkat, kemudian ekonominya meningkat, otomatis dia punya kesadaran untuk nikah tidak terlalu dini. Jadi sebaran orang yang nikahnya agak delay, kemudian dia tidak nikah dini ada di komunitas orang kota, komunitas orang pendidikan tinggi, dan komunitas orang yang ekonomi menengah ke atas. Bonus demografi Indonesia saat ini dapat digambarkan dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio, di mana setiap 100 usia produktif orang Indonesia saat ini menanggung sekitar 42 orang tidak produktif. Menanggapi hal ini, menurut Bappenas, persiapan pernikahan dan memiliki anak disebut menjadi salah satu solusi. Intinya adalah sebenarnya meningkatkan kualitas dari penduduk itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi ke depan ini bisa jauh lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang menambah misalnya tadi mempersiapkan anak lebih dini, dari sisi kualitas akan lebih baik. Tetapi kalau dari sisi tadi kembali lagi ke konsep bonus demografi dengan konsep yang klasik, sebenarnya ini pun akan menjadi beban bagi kita karena kalau lebih banyak anak tentunya spendingnya akan jauh lebih banyak ya untuk pemerintah itu. Cuma kalau misalnya kita bisa diseimbangkan dengan kualitas lebih baik, ini merupakan investasi, bukan beban, tetapi investasi ke depan sehingga kita akan bisa mendapatkan sumber daya manusia ke depan itu jauh lebih banyak, lebih baik lagi. Sehingga tadi yang diminta Pak Darmawan, EQ dan IQ-nya akan lebih seimbang. Turunnya angka pernikahan dan kelahiran jelas menjadi masalah lintas sektoral yang harus segera diatasi agar Indonesia tidak terus tersandra sebagai negara dengan middle income trap. Misalkan pemerintah bisa saja harus bikin dating apps gitu. Jadi resmi pemerintah gitu ya. Pemerintah ya memverifikasi. Bansos untuk ta'aruf mungkin juga. Benar, kayak ta'aruf gitu. Benar. Jadi harus ada verifikasi yang pria, yang wanita, yang memang memang sudah siap menikah gitu. Karena kenapa? Karena jomblo ini berbahaya gitu kan. Kita udah sepakat itu berbahaya. Jadi pemerintah harus turunkan intervensi, bikin jadi mak comblang kira-kira gitu untuk meningkatkan jumlah pernikahan. Kemudian reorientasi lah kira-kira mungkin ya Pak Hasto sekarang jangan ngurusin keluarga juga, ngurusin yang jomblo-jomblo juga kira-kira gitu. Jadi campaigns untuk bahwa menikah yang ya tentu harus dengan syarat-syarat yang baik, bahwa menikah itu bahagia, kemudian itu harus dibedakan tentu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga kira-kira. Saya kira instrumen-instrumen itu sudah ada, tinggal fokusnya saja nanti ditambahkan karena ditambahkan pekerjaannya saja, karena memang kita sepakat bahwa semakin orang-orang menunda pernikahan itu bonus demografi semakin pendek dan kita semakin susah keluar dari jebakan middle income.